Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofia Zulfa dengan NIM 22552011110018. Di sini saya ingin mereview kembali tentang pertemuan pertama sampai pertemuan terakhir pada mata kuliah pemrosesan data terdistribusi. Langsung saja kita masuk ke pembahasannya, yaitu pada pertemuan pertama. Untuk pertemuan pertama disampaikan langsung oleh dosen kami, yaitu Bapak Komarudin. Di sini kami membahas tentang tata tertib, lalu tentang aturan-aturan yang akan diselenggarakan selama pelaksanaan kuliah mata kuliah pemrosesan data terdistribusi. Lanjut pada pertemuan kedua, yaitu sistem terdistribusi dan pemrosesan data, disampaikan oleh kelompok 1, yaitu materinya tentang definisi sistem terdistribusi, karakteristik sistem terdistribusi, arsitektur dasar sistem terdistribusi, pengenalan pemrosesan data terdistribusi, lalu keuntungan dan tantangan dalam pemrosesan data terdistribusi. Lalu ada pertemuan ketiga, yaitu model komunikasi dan sinkronisasi dalam sistem terdistribusi, disampaikan oleh teman saya dari kelompok 2. Mereka membahas tentang materi komunikasi, message passing, dan shared memory. Lalu protokol komunikasi dalam sistem terdistribusi. Lalu ada juga mereka membahas tentang konsep sinkronisasi dan koordinasi. Lalu algoritma sinkronisasi terdistribusi seperti algoritma token ring dan algoritma election. Selanjutnya ada masalah konsensus argumen protocols. Selanjutnya yaitu pertemuan keempat, konsistensi dan replikasi data, dan ini disampaikan oleh kelompok saya sendiri, yaitu kelompok 3. Di sini kami membahas tentang konsep konsistensi data dalam sistem terdistribusi, model konsistensi data, strong konsistensi, evaluating konsistensi, casual konsistensi. Lalu ada selanjutnya materinya protokol konsistensi data, teknik replikasi data, full reflection, partial reflection. Selanjutnya ada strategi pembaruan data terdistribusi. Selanjutnya ada pertemuan kelima, yaitu toleransi kesalahan dan ketersediaan, yang disampaikan oleh kelompok 4. Untuk materinya, konsep toleransi kesalahan, jenis-jenis kegagalan dalam sistem terdistribusi, teknik replikasi untuk toleransi kesalahan, checkpoint, dan recovery mechanism. Lalu ada strategi load balancing untuk meningkatkan ketersediaan. Selanjutnya ada pertemuan ke-6, yaitu skalabilitas dan performa sistem terdistribusi, yang disampaikan oleh teman saya, yaitu dari kelompok 5. Materinya yaitu konsep skalabilitas seperti vertical scaling versus horizontal scaling, teknik partisi data untuk meningkatkan skalabilitas, caching dan in-memory processing, load balancing, dan distribusi beban kerja. Dan materinya materi performa sistem terdistribusi dan cara pengukurannya. Nah, untuk pertemuan ke-7 tidak ada materi yang disampaikan karena kami semua melaksanakan kuis yang biasanya dilaksanakan seminggu sebelum datangnya UTS. Jadi ini adalah pada pertemuan ke-7 ini adalah kuis sebelum UTS. Nah, untuk pertemuan ke-8-nya yaitu terjadi UTS. Karena UTS sudah dikerjakan berkelompok, jadi saat kami ke kampus kami hanya absen. Untuk pertemuan ke-9 yaitu sistem file terdistribusi yang disampaikan oleh teman saya dari kelompok 6, yaitu materinya tentang arsitektur sistem file terdistribusi, protokol akses file terdistribusi, manajemen metadata dan konsistensi cache, replikasi dan partisi dalam sistem file terdistribusi. Ada juga mereka membahas tentang studi kasus seperti Google File System, Hadoop Distribusi File System, HDFS. Selanjutnya pertemuan 10 yaitu pemrosesan data paralel dan MapReduce, yang disampaikan oleh teman saya dari kelompok 7. Materinya mereka membahas tentang konsep pemrosesan data paralel, perbandingan MapReduce, map dan reduce function, arsitektur dan implementasi MapReduce, optimisasi dan performa MapReduce. Mereka juga ada membahas tentang studi kasus, Hadoop, MapReduce, dan Apache Spark. Selanjutnya ada pertemuan 11, yaitu sistem database terdistribusi, yang disampaikan oleh teman saya dari kelompok 8. Materi yang mereka sampaikan yaitu arsitektur sistem database terdistribusi, teknik partisi data, horizontal dan vertical shading,
replikasi data dalam database terdistribusi, manajemen transaksi terdistribusi, konsistensi dan isolasi dalam database terdistribusi, studi kasus seperti Apache Cassandra sama Google Spanner. Selanjutnya ada pertemuan 12 yaitu keamanan dalam sistem terdistribusi yang disampaikan oleh kelompok 9, yaitu mereka membahas tentang aspek keamanan dalam sistem terdistribusi, enkripsi data, systematic versus asystematic encryption. Lalu ada protokol autentikasi dan oterisasi terdistribusi, keamanan komunikasi seperti SSL atau TLS, sama VPN. Selanjutnya ada deteksi dan pencegahan intrusi dalam sistem terdistribusi. Lalu ada manajemen identitas dan akses terdistribusi. Selanjutnya ada pertemuan 13 yaitu cloud computing dan virtualisasi. Selanjutnya ada pertemuan ke-13 yaitu cloud computing dan virtualisasi yang disampaikan oleh kelompok 10. Materi yang mereka sampaikan yaitu pengantar cloud computing seperti IaaS, PaaS, sama SaaS. Lalu ada arsitektur dan komponen utama cloud computing, teknik virtualisasi, hyperation based, container based. Lalu ada manajemen sumber daya, penjadwalan dalam cloud, orkestrasi dan auto scaling, studi kasus, Amazon Web Service AWS, atau Google Cloud Platform GCP. Selanjutnya ada pertemuan 14 yaitu pertemuan terakhir kami membahas tentang presentasi, membahas tentang materi, yaitu tren dan perkembangan terkini dalam pemrosesan data terdistribusi yang disampaikan oleh teman saya dari kelompok 11. Mereka membahas tentang edge computing dan fog computing, blockchain dan sistem terdistribusi, serverless computing, pemrosesan data terdistribusi untuk big data dan AI, quantum computing dan implikasinya terhadap sistem terdistribusi, grand computing dan efisiensi energi dalam sistem terdistribusi. Nah, selanjutnya yaitu ada pertemuan 15 yaitu kami kuis seperti UTS sebelumnya. Kuis ini persiapan sebelum menjelang UAS. Untuk pertemuan ke-16 yaitu hari di mana kami UAS, karena tugas kami adalah membuat video, jadi saat di kampus kami hanya mengisi absensi. Demikian pembahasan saya, yaitu review materi dari pertemuan pertama sampai pertemuan terakhir. Semoga ini bisa menjelaskan bagaimana pertemuan kami dalam mata kuliah pemrosesan data terdistribusi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.